Oke, tadi ini kan tidak bisa dengan cara pemfaktoran ya. Jadi kita lanjutkan. Mau tidak mau dengan mengubah bentuk fungsi trigonometrinya. Jadi cos x kurang 3 cos 3x itu sama dengan, kenapa bisa berubah jadi ini? Nah, itu mengacu pada rumus ini. Mbak sudah tuliskan di belakang, nanti bisa disalin. Cos A kurang cos B itu sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini adalah rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus ya. Sehingga bentuknya ini cos x kurang cos 3x menjadi seperti ini ya. Jadi x tambah 3x per 2, x tambah 3x kan 4x, 4x per 2 2x, x kurang 3x min 2x per 2 itu min x, min ketemu min jadi plus, sehingga penyebut ini cos x kurang cos 3x menjadi 2 sin 2x sin x, berubah. Lalu yang bawah ini 1 kurang cos 2x itu menjadi berubah seperti ini. Jadi memang 1 kurang cos 2x itu sama dengan yang ini, 2 sin x sin x. Memang seperti itu rumus, ada rumus yang seperti ini. Sehingga dicoret-coret menjadi sin 2x per x. Baru mengacu ke rumus satunya lagi. Rumus satunya lagi ada bahwa sin 2x ya, itu menjadi 2 sin x cos x. Ini rumus baru lagi. Sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Nanti dicatat ini rumus-rumusnya. Sehingga sin x bisa dicoret, akhirnya didapatlah 2 cos x. 2 cos x kita masukkan x mendekati 0-nya, berarti 2 cos 0. Cos 0 itu 1. Akhirnya jawabannya adalah 2. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti rumus-rumusnya dicatat ya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, limit x mendekati 0 dari tangen 2x per 6x. Ini kalau kita masukkan x-nya 0, itu juga tidak dapat ya. 0 per 0, artinya kalau 0 per 0 berarti dia tak tentu ya. Nah, sehingga kita harus mengubah dia ke bentuk fungsi trigonometri yang lain gitu. Oke, kita ubah. Limit tan 2x per 6x sama dengan, di sini sepertiga kali tan 2x per 2x. Ini mengubah bentuknya, tapi tidak mengubah nilainya ya. Jadi ini sama halnya seperti ini. 2x per 6 itu kan Mbak bisa tuliskan sepertiga kali x per 2. Ya kan? 1 kali x, kok sepertiga ya? Ini 2. 2 per 3 kali x per 2. 2 kali x 2x, 3 kali 2 6. Jadi modelnya saya ubah begini, tapi kan nilainya sama. Jadi tan 2x per 6x diubah menjadi sepertiga kali tan 2x per 2x. Sehingga kalau dikalikan nanti pembilang kali pembilang kan 1 kali tan 2x berarti tetap tan 2x, 3 kali 2x 6x. Baru sesuai dengan rumus sifat perkalian, limit sepertiga sendiri, limit tan 2x per 2x juga sendiri. Nah, di sini ada cara kita misalkan U sama dengan 2x, sehingga nanti menjadi tan U per U. Akhirnya mengacu ke rumus simple, tan x per x 1, tan U per U berarti nilainya 1. Tapi kalau bingung, ini yang saya kotakin, yang bagian memisalkan tidak usah, tidak apa-apa. Jadi langsung di sini aja. Ini limit x mendekati 0 dari sepertiga itu nilainya sepertiga. Kenapa? Limit dari suatu konstanta itu nilainya adalah konstanta itu sendiri. Ini saya tunjukkan rumus sifat ya. Limit dari suatu konstanta ternyata hasilnya konstanta itu sendiri. Gitu kan? Nah, berarti ini limit dari sepertiga ini tetap sepertiga. Nah, yang ini ingat rumus simple, tan 2x per 2x itu kan sama seperti tan ax per bx. Waktu itu sudah saya kasih ya rumus simple. Mbak lagi cari rumus simple. Oh, ini.
tan AX, mana ya tan A ini, tan AX per BX itu kan sama seperti tan X per X kan 1, berarti tinggal A per B gitu kan, karena tan X per X itu 1, berarti tinggal A per B. Ini pun sama, jadi tan X per X itu 1, jadi tinggal 2 per 2 juga kebetulan 1, sehingga nilainya 1 gitu. Jadi bagian yang memisalkan dilewati saja, tidak masalah ya, lewati gitu. Jadi sepertiga kali 1 sepertiga, berarti dihasilkan sepertiga begitu. Nah, nomor 4, limit dari X mendekati 0 dari 3X kurang 2 sin 2X per 4X kurang tan 3X. Kalau kita masukkan X nya 0 juga, nanti hasilnya tak tentu ya. Jadi kita ubah ya, mengubah fungsi ke trigonometri yang lain. Jadi caranya masih tetap sama seperti ini, kita kalikan 1/X per 1/X. Kenapa dikalikan 1/X per 1/X? Karena ini terdiri dari 2 suku, dua-duanya mengandung X, ini juga mengandung X bawahnya, jadi kita kalikan 1/X dengan 1/X, supaya begini, nih saya tulis ya, supaya sin 2X dan tan 3X menjadi sin 2X, kalau kalikan 1/X kan nanti jadi per X, yang tannya nanti jadi tan X per X, tan 2X per X, 3X, tan 3X per X. Tujuannya untuk ini, supaya mengarah ke rumus simple, begitu. Oke, nah ini bagian pembilang, kalau dikalikan 1/X, jadinya kayak gini, 3X kali 1/X, berarti 3X kali 1/X, berarti 3 kan, X-nya kan dicoret, 3. 4X kali 1/X juga 4. Sin 2X kali 1/X, nih sin 2X per X, tan 3X kali 1/X, tan 3X per X. Setelah itu kita pisahkan limitnya, atas sendiri, bawah sendiri, karena pengurangan kita sendiri-sendirikan semua. Limit X mendekati 3 sendiri, dikurang limit X, kok mendekati 3, limit X mendekati 0 dari 3 sendiri, limit X mendekati 0 dari sin 2X per X sendiri, bawah pun juga sama. Tapi di sini kita kalikan lagi 2 per 2. Adil ya, atas kali 2, bawah kali 2 gitu. Kenapa dikalikan 2 per 2? Karena untuk bukan untuk menghilangkan ya, untuk membuat dia, kan kalau sin X per X itu kan nilainya 1, tapi ini masalahnya sin 2X, berarti kita usahakan bawah juga ikut 2X, berarti dikali 2, atas juga harus kali 2 karena bawah kali 2, sehingga limit X mendekati 0 dari 3 itu tetap 3. Limit dari suatu konstanta tetap konstanta itu sendiri. Ini juga tetap 4. Nah, yang ini sin 2X mengarah ke sini ya nanti. Jadi sin 2X kali 2 ini jadinya ini 2 sin 2X. Bukan sin 2X kali 2 itu bukan sin 4X, bukan ya. Tapi 2-nya di depan. Jadi 2 sin 2X. X kali 2 2X. Sehingga masih ingat sin X per X kan 1. Nih, sin X per X itu 1. 2 per 2, 1. Jadi 1 kali 1 ya 1. Akhirnya tinggal 2 yang ini. Gitu kan? Nah, yang bawah pun juga sama. Nanti jadinya seperti ini kan? Jadi, tan 3X kali 3, itu nanti jadinya adalah 3 tan 3X per 3X. Tan X per X itu 1. 3 per 3 juga 1. 1 kali 1 kan 1. Hasilnya tinggal 3. Jadi nanti di sini hasilnya seperti ini. 3 ditulis, 2 ini dapat dari mana? Ya hasil ini tadi. Cuma ini belum ditulis 1, tapi ini pada dasarnya nanti hasilnya ini adalah 1. Ini juga hasilnya adalah 1, cuma belum dituliskan. Gitu. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Ya. Jadi 3 kurang 2 kali 1 kan, tadi berubah jadi 1, nanti hasilnya 1. Nah, ini ada cara lain dengan misalkan, tapi saya rasa ini malah bikin bingung ya, karena dimisalkan, baru pakai U lagi, pakai V lagi ya. Jadi bagian ini
dilewati saja. Langsung ke sini. Yang dari bentuk tadi langsung ke sini, itu bisa, ya. Nah, selanjutnya ini nomor berapa? 5 kalau nggak salah tadi ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ini adalah soal kalian kemarin kalau nggak salah ya. Limit dari X mendekati 1/4 Pi, ya. Nah, ini cos 2X. Cos 2X ini bagaimana? Lihat di sini. Ya, cos 2X itu dari sini. Ini rumus, nanti ditulis jadi satu, supaya nanti kalau mengerjakan tinggal lihat. Cos 2X itu berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri, dia berubah menjadi seperti ini. Dia berubah menjadi seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi cos kuadrat cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, atau cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Gitu ya, karena ini 2X bukan A ya. Nah, yang bawah cos X kurang sin X tetap. Ternyata ini kuadrat, ini kuadrat. Ini seperti bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat kan. Jadi berlaku seperti ini. Selisih 2 kuadrat plus minus. Yang minus kita coret sehingga tinggal ini. Baru deh kita masukkan pi per 4. Pi per 4 itu kan 180 per 4, 45. Cos 45 sin 45. Setengah akar 2, setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2. Nanti bagian ini ditulis rumus-rumus yang Mbak kotak-kotai tadi, ditulis yang di awal-awal juga jadi satu. Tulis di situ rumus-rumus fungsi trigonometri. Selanjutnya, contoh soal lain. Limit X mendekati pi per 2 dari 1 kurang sin X per cos 2X. Caranya di sini tetap yang atas, yang bawah yang berubah, cos 2X. Dari mana? Dari rumus ini. Identitas trigonometri. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau hanya cari cos kuadrat X, 1 dikurang sin kuadrat X. Gitu. Berubah. Nah, sehingga bentuk yang seperti ini itu seperti selisih 2 kuadrat. Ini menggunakan cara pemfaktoran juga, mengubah ke bentuk limit juga gitu. Jadi campur ya. Jadi tinggal 1 ya, dicoret 1 per 1 tambah sin X. Masukkan pi-nya dapat setengah. Dan tentunya juga memakai sudut istimewa. Kalau nggak hafal sudut istimewa juga nggak bisa. Mbak sudah suruh ya, kalian buat tabel sinus kosinus tangen dari 0 derajat sampai 360 derajat. Mbak sudah suruh waktu itu. Sudah dibuat atau belum? Lalu yang ini juga sama. Nanti ini rumus-rumus identitas trigonometri nih dicatat ya. Limit dari X mendekati pi per 2 dari 1 kurang sin kuadrat. Nah, kalau bentuk begini nih jelas selisih 2 kuadrat. Jelas. Kita anggap satunya pangkat 2 sehingga jadi seperti ini, plus minus selisih 2 kuadrat ya. Nih, Mbak campur lagi di sini. Nah, sama dengan di sini yang bawah. Loh, yang bawah kenapa bisa seperti ini? Nah, inilah rumus lagi. Ini rumus lagi. Jadi sin setengah X kurang cos setengah X dikuadratkan itu aljabar ya ini. Jadi sama halnya seperti ini. Sama halnya kayak A tambah B dikuadratkan berarti menjadi A tambah B, A tambah B. 2 kali kan karena dikuadratkan. Lalu kali pelangi. A kali A kuadrat. A kali B, AB. B kali A, AB. B kali B, B kuadrat. Kayak gitu. Ini juga sama. Jadi sin setengah X kurang cos setengah X kali sin setengah X kurang cos setengah X kali pelangi. Sin setengah X kali sin setengah X, sin kuadrat setengah X. Sin setengah X kali cos setengah X, min 2 sin X, min 2 sin setengah X cos setengah X, dan seterusnya. Jadi ini dari cara kali pelangi. Pelan-pelan dikalikan bisa. Nanti tersisa 1 kurang sin X. Gitu. Karena kenapa dari bentuk ini menjadi bentuk yang ini? Gitu kan? Nah, ini perhatikan yang di sini.
Jadi kalau modelnya seperti ini, kita cukup mengambil ujung-ujung bukan ujung-ujung. Kalau modelnya seperti ini, kita berarti jadinya 1 kurang sin X. Ya, kalau model seperti ini berarti cukup 1 kurang sin X. Begitu ya. Lalu, akhirnya kalau dicoret tinggal 1 tambah sin X. Kita masukkan pi per 2-nya, dapatnya 2. Gitu. Jadi hasilnya itu simple, 2, setengah, 1, 0. Hasilnya seperti itu, tapi pengerjaannya luar biasa ya. Tapi kalian gak usah bingung, nanti dicatat aja rumus-rumus identitas trigononya. Dari setiap nomor yang Mbak jelaskan, poin-poin pentingnya dicatat, nanti dicoba lagi, insya Allah pasti bisa ya. Nah, dengan cara faktorisasi menggunakan sifat-sifat, ini ya sifat-sifat diantaranya rumus simple yang sering digunakan, lalu identitas trigonometri dan rumus-rumus lain. Kalau faktorisasi berarti ya pemfaktoran ya. Nah, silahkan dikerjakan. Soalnya 16 nomor. Pasti bisa ya. Dengan cara substitusi dulu, kalau tidak bisa pemfaktoran, kalau tidak bisa lagi dengan mengubah ke bentuk fungsi trigonometri lain. Silahkan bekerja.